untuk kita bisa panen nila dengan target misalnya 100 hari atau 90 hari, syaratnya yang pertama harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam klipik-klipik. Belajar sama-sama belajar. Hari ini saya nggak bawa kameramen, jadi saya ngerekam sendiri aja gini. Nih di belakang saya ikan tabur pertama dari tanggal 1 Agustus nggih, 2023. Hari ini tepat berusia 103 hari. Nah, ini ikannya sudah siap dipanen. Tapi bukan ini yang kita bahas. Jadi misalnya panjenengan mau budidaya ikan nila dengan perhitungan 100 hari atau 90 hari supaya ikan bisa umur 100 hari kok sudah bisa dipanen. Ini sekilo isi 3, sekilo isi 4 hari ini. Nih, kolam ukuran 1600 meter, ditabur ikan 15.000. Oke, ini pakannya ukuran min 3, proteinnya 22 sampai 24%. Kita kasih makan seperti apa. Ikan ini tabur dari ukuran 4 sampai 6 cm seperti biasa. Airnya payo dengan salinitas 15. Nah, jadi gini, bagi panjenengan yang ingin budidaya ikan nila, seperti yang sering saya sampaikan, dengan teknik-teknik khusus, mau dengan bioflok, mau dengan teknik air tenang, mau dengan teknik ras, sistem ras, itu jenengan harus tahu dulu, paham dulu karakter di daerah panjenengan itu seperti apa. Ini ikan sudah 100 hari kok ukurannya masih sekilo isi 10 misalnya. Dilihat kepadatannya berapa, terus intensitas cahayanya seperti apa, pakan yang digunakan seperti apa. Pakan saja ya, untuk daerah A sama daerah B itu beda-beda, beda tipikal pakan. Misalnya dengan protein tinggi daerah A cocok, tapi belum tentu pakan itu cocok untuk daerah B. Terus kemudian yang kedua itu masalah teknik ya, saya sering katakan di video-video saya. Jadi teknik bioflok untuk di daerah saya, di tempat saya itu tidak cocok. Jadi saya tetap pakai natural, nggak pakai bioflok. Tapi di sebagian daerah ada yang fanatik, oh saya harus pakai bioflok karena ketersediaan airnya sangat terbatas. Saya harus pakai ras karena di tempat saya airnya berkarat atau berwarna putih susu kayak gitu. Itu jadi jenengan itu harus paham dulu. Nah, kalau mau budidaya ikan di umur 100 hari atau 90 hari kok ikan bisa dipanen, ya syaratnya jenengan harus belajar dulu, harus tahu dulu karakter di tempat jenengan seperti apa. Oke, kembali ke pokok permasalahan atau topik kita. Jadi untuk kita bisa panen nila dengan target misalnya 100 hari atau 90 hari, syaratnya yang pertama harus tahu situasi kondisi alam di tempat panjenengan. Terus untuk selanjutnya itu yang pertama ya. Yang kedua masalah teknis, pemilihan teknis ini penting. Karena apa? Kecocokan dari setiap daerah itu sangat berbeda. Dengan kondisi air yang berbeda pula untuk setiap daerah, ini akan menentukan teknik yang akan panjenengan pakai. Oh, pakai sistem bioflok lebih cepat mas ikan gedenya, belum tentu. Pakai sistem ras ini lebih cepat gedenya, belum tentu juga. Jenengan harus belajar memahami karakter yang ada di tempat panjenengan. Itu syaratnya seperti itu. Dan supaya tahu gimana ya harus belajar, pelihara dulu, trial, uji coba dulu. Syaratnya kayak gitu. Ya kalau nggak uji coba ya mana kita tahu ini teknik yang mau kita pakai apa gitu, ya nggak bakal tahu. Nih, kasih makan terus.
Trial itu fungsinya supaya kita, trial atau uji coba itu fungsinya supaya kita tahu karakter air atau alam di tempat kita itu seperti apa, supaya kita bisa menentukan teknik apa yang kita pakai. Nah, baru kita pasang target. Oh ya, ikan ini nanti di umur sekian ikan sudah bisa dipanen. Jangan punya pikiran, oh ya ini harus 90 hari panen, oh ya ini harus 100 hari panen. Seperti yang saya ngomong, betul bisa. Wong saya saja uji coba ikan nila ini sudah hampir 8 tahun. Sampai bisa ketemu selahnya ikan dipanen di angka atau di umur 100 hari. Taburnya dari segini, dari sekuku ini 4 sampai 6 cm. Ini bisa kita panen di umur 100 hari. Hari ini rata-rata size ikan sudah sekilo isi 345, ukuran standar untuk konsumsi. Jadi nyari selahnya ikan, selahnya teknik supaya kita bisa menentukan dan kita bisa target di umur segitu ikan bisa panen, itu ya butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau panjenengan kok cepet, misalnya oh ya ini harus pakai sistem ini, harus pakai cara ini, harus pakai teknik ini, ya itu akan lebih bagus. Jadi trial sekali trial, jenengan sudah bisa langsung menentukan teknik apa yang mau jenengan pakai atau teknik yang tepat untuk daerah panjenengan. Terus yang ketiga, itu jenengan harus tentukan bibitnya. Jadi jangan sampai kita sudah target 100 hari kok bibitnya ya nun sewu, bibit yang kurang bagus atau bibit yang pantet istilahnya, itu nggak mau berkembang. Jadi makannya rakus tapi ikannya nggak mau besar atau besarnya lambat. Lah itu jenengan juga rugi juga. Nah, caranya menentukan bibit yang bagus bagaimana? Sudah sering di video-video yang lalu kita bahas. Jadi bibit yang bagus itu berasal dari trah atau strain indukan yang bagus. Nah, terus lagi, kalau bisa ada yang bagus tapi dekat dengan tempat panjenengan, itu akan lebih bagus lagi. Karena apa? Karena perjalanan atau tingkat stres dari bibit itu ketika pengiriman ke tempat panjenengan itu nggak terlalu tinggi. Jadi istilahnya bibit itu aman lah. Oh ya ini aman ditabur kayak gitu. Kira-kira seperti itu nih. Jadi untuk masalah bibit ini sudah sering saya singgung, ya kita bahas lagi sedikit. Strain yang bagus atau garis keturunan ikan yang bagus itu nggak mesti harus bersertifikat. Seperti nila ini nggak bersertifikat. Ikan ini punya strain sendiri, punya punya garis keturunan sendiri, tapi nggak bersertifikat. Nah, sedangkan ini kemarin ikan ini lagi saya uji cobakan, ada di daerah Indramayu sana ada. Terus kemudian sudah saya kirim ke Ketapang, Kalimantan Tengah. Ada saya uji cobakan di luar. Nanti kita tahu hasilnya seperti apa. Jadi kemarin saya ngirim bibit ke Ketapang sama ke Indramayu daerah Jawa Barat. Saya akan uji coba ikan ini di daerah selain Kebumen. Nah, kalau di daerah lain seperti Kebumen kok hasilnya sama atau kurang lebih seperti yang di sini, berarti nila ini sudah lolos uji coba untuk daerah lain. Nah, ciri bibit yang bagus, saya ulangi lagi, bukan harus berasal dari indukan yang bersertifikat, tetapi ikan yang sudah teruji dan cocok dengan daerah panjenengan. Masalahnya apa? Soal warna saja itu bisa jadi polemik nanti di pemasaran. Jadi kayak Kebumen, daerah Kebumen ke barat, ini cenderungnya mengkonsumsi nila yang berwarna hitam. Kalau merah katanya ada yang ngomong ikannya tidak enak, dagingnya dan lain sebagainya. Ada banyak, sebenarnya itu cuma sugesti menurut saya. Nah, sedangkan untuk di daerah dari Kebumen ke timur itu cenderungnya mengkonsumsi nila yang berwarna merah seperti ini. Jadi jenengan harus paham dulu. Misalnya jenengan dari ini patokannya ini dari Kebumen saja. Dari Kebumen kok tempat panjenengan dari Kebumen ke barat, mau bidik pasar dari Kebumen ke barat, ya jenengan pakainya ikan nila yang berwarna hitam. Tapi kalau jenengan dari Kebumen ke timur itu bidiknya pasarnya yang berwarna merah, jadi jenengan harus pelihara nila warna merah kayak gitu.
Mas, masalah gede apa lebih cepat besar yang mana? Ikan nila merah sama yang hitam? Tergantung teknik panjenengan, tergantung bibit panjenengan, tergantung kondisi alam panjenengan. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi panjenengan yang mau kirim kritik saran, mau ngobrol-ngobrol sama saya, ada nomor WA saya nanti di kolom deskripsi channel ini. Channel ya, bukan video ya. Jadi bagi panjenengan yang kurang paham, pengen sharing-sharing, belajar bareng-bareng saya, silahkan, ada nomor WA saya di deskripsi channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.